Halo, bertemu lagi dengan aku Sotaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Energinya perihal terkait tentang pesan semesta untuk kamu di bulan April 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau direspon gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Energi kartunya untuk Sagittarius, energinya perihal terkait tentang pesan semesta untuk kamu di bulan April 2022. Kita lihat dari energi kartunya untuk kamu. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertama ada Four of Wands, Seven of Cups, Ace of Wands, Eight of Cups, Seven of Swords, The Emperor, The World, The High Priestess. Oke, The Star, dan terakhir ada Eight of Swords. Thank you untuk kartunya buat Sagi. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Sagittarius. Energinya perihal terkait tentang pesan semesta ya untuk kamu di bulan April 2022. Oke, di sini kalau saya lihat dari energi kartunya, ada beberapa hal yang bikin kamu sedih ya Sagi ya. Saya ngelihat kamu ini memang terkadang itu suka jujur dan tidak ya. Maksudnya jujur di sini tuh kayak terkait dengan pendapatan, penghasilan, gaji ya, apapun itu. Jadi dimana kayak mungkin kalau ada orang yang nanya, atau mungkin lawan jenis yang nanya, atau mungkin gebetan kamu nanya terkait pendapatan kamu, penghasilan kamu, kalau misalnya dimana kamu itu jujur, itu tuh kok kesannya mereka itu kayak pingin berteman sama kamu, kayak mereka itu pengen deket dengan kamu. Tapi ketika kamu berbohong terkait penghasilan, terkait gaji, maksudnya bohong di sini itu misalnya gaji kamu 10 juta, gaji kamu 20 juta, tapi kamu ngaku cuma 2 juta atau 3 juta. Setidaknya UMR lah ya, 4 juta lah paling gede, kamu ngaku segitu. Ya, 3 juta aja. Kayak temen atau mungkin dari lawan jenis gitu, gebetan itu kayak suka kabur. Kamu ngerasain gak? Nah, dari perihal itu yang kamu lakuin, sebetulnya kan kamu pengen tahu, ini orang tulus gak sih berteman sama aku? Oh, ini orang tulus gak sih sayang sama aku? Ya, setelah kamu praktekkan ternyata memang benar ya, bahwa orang itu akan tulus ketika kamu ada uang. Ketika kamu tidak ada uang, mereka perlahan-lahan itu jadi kayak kabur, dan ibarat kata bisa dibilang itu ya menjauhi kamu ya Sagi ya. Well, aku cuma mau bilang di sini pesan semestanya ya untuk kamu. Kayak semesta itu ingin kasih tahu bahwa memang terkadang dalam kita hidup, ya bukan saya nyuruh kalian itu untuk merendahkan diri ya. Terkadang memang harus pinter-pinternya kita ya untuk bersikap seperti itu. Memang betul sih.
Memang yang kamu lakuin ini memang persis kayak saya suka kayak gitu kok ya, jadi kayak ngebohongin penghasilan, selalu mengaku kecil ya, tapi setelah itu kerasa banget kan. Bahkan bukan hanya wanita aja yang materialistis, bahkan pria juga materialistis. Kalau dia memang niatnya sayang ya, sebagai pria seharusnya pria itu kan tidak melihat kekayaan dari si wanita itu sendiri, ya enggak Sagi? Nah itu dia. Jadi memang kamu ngerasa kenapa ya nih kalau ada cowok atau cewek ngedeketin aku, kalau aku ngaku gaji aku cuma 3 juta kok banyak yang pergi ya. Tapi ketika aku ngaku gaji aku 10 juta, maksudnya jujur, gaji aku 20, 15 juta, atau mungkin penghasilan aku dari aku buka toko, usaha, dagang, sehari misalnya dapat 2 juta, sebulan 60 juta, itu mereka banyak yang kekeh pengen di samping aku. Tapi ketika aku bohong, aku ngerendahin penghasilan aku, mereka nggak ada yang mau pacaran sama aku. Nah itu Sagi, karena memang niat dari mereka itu memang nggak baik, niatnya memang sudah jelek, niatnya memang sudah buruk. Memang terkadang itu kita itu sebagai manusia hidup memang harus jujur, memang harus terkadang itu ya bukan manipulatif ya, tapi terkesannya itu kayak yang kita ngecek observasi. Memang bener sih, soalnya yang kamu lakuin itu persis kayak saya suka kayak gitu. Dan lama-lama juga ketahuan kok mana orang yang niatnya sayang betul-betul, mana niatnya itu yang pura-pura, ya enggak? Aduh, terkadang ya, jadi kayak semesta tuh ingin kasih tahu ya nggak apa-apa kalau kamu mau bersikap kayak gitu, ya nggak apa-apa, buat ngecek orang nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Saya sering kayak gitu, soalnya sikap kamu itu persis kayak saya. Persis banget Sagi, lucu ya. Memang terkadang tuh hidup kayak gitu ya, bahkan cowok pun ada yang pelit, perhitungan, materialistis kayak gitu tuh banyak. Itu memang bener, memang kadang-kadang tuh hidup itu selucu itu guys. Aduh, kadang-kadang ya amit-amit kalau ngeliat orang kayak gitu ya. Jadi dari inti dari readingan ini ya, memang semesta itu ngasih tahu hati-hati untuk orang-orang yang mau deketin kamu ya, hati-hati loh, karena orang ngelihat kamu itu orang yang punya duit, tapi ketika kamu berbohong terkait penghasilan, ngerendahin penghasilan, itu mereka kayak kaget dan sempat gak percaya. Well Sagi, jadi dimana kayak Tuhan tuh mau ngasih tahu bahwa yang ngedeketin kamu itu cuma sebagai niatnya itu buruk ya. Jadi dimana lantas kamu jangan langsung percaya untuk orang-orang yang ukurannya demikian ya Sagi ya. Jadi kamu harus berhati-hati memang kalau dalam cari pasangan ya. Carilah orang yang ibarat kata ya tidak memandang kamu sebagai uang berjalan, apalagi bank berjalan ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu Sagi. Jadi kalau dari energi ini sih saya lihat kalau soal rezeki nggak usah ditanya ya, rezeki kamu bagus kok. Cuman orang-orang aja nih, kalau kamu cari pasangan, pasangan hidup, kamu harus berhati-hati aja ya. Itulah hidup. Beri saya 1 kartu untuk Sagi. Oke. Ada 2 kartu yang keluar ya. Hidup kamu itu memang penuh berkah ya, new career, new home. Ini tuh kayak perumpamaan rezeki kamu itu dalam kategori positif ya. Jadi kayak di sini aku ngeliat ada perubahan lagi dalam aspek rezeki kamu, entah kamu membangun aset pondasi dari usaha yang lain, atau mungkin kamu pindah pekerjaan, terus dari pekerjaan itu gajinya lebih gede, atau mungkin ternyata pas pindah kamu dinaikin jadi jabatan sebagai apa. Nah seperti itu Sagi. Jadi ini juga memang berkaitan dengan aspek rezeki juga ya. Dan sini tahapan kamu untuk naik ke atas itu memang lebih tinggi lagi soal rezeki. Jadi kamu memang naik tingkat lagi. Dan di sini be yourself ya. Karena memang kamu memang punya kemampuan di situ. Ya memang kamu punya kemampuan jadi orang sukses kok. Saya juga percaya. Karena memang kamu itu orangnya penuh dedikasi sih ketika cari duit. Well, Sagittarius, saya doakan untuk kamu buat kedepannya. Saya doakan hal-hal yang baik ya untuk kamu buat kedepannya. Ya kalau kamu mau ngerendahin gaji itu kayak gitu nggak apa-apa. Ya, untuk observasi aja. Itu aja untuk kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.